Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada ibu-ibu pimpinan Majelis Tabligh dan Ketarjihan PDA Surabaya serta ibu-ibu pimpinan Majelis Tabligh dan Ketarjihan pimpinan cabang Aisyah sekota Surabaya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat, dan Islam. Semoga ibu-ibu Majelis Tabligh dan Ketarjihan semuanya dan kaum muslimin muslimat seluruhnya senantiasa mendapatkan rahmat, ridho, serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya Eti Sunanti, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya, ingin menyampaikan sesuatu yang sangat prinsip bagi kita warga Aisyah di Persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai ini. Ibu-ibu rahimakumullah, jika kita sering mendengarkan adanya manhaj di masyarakat kita, ada beberapa manhaj, misalnya manhaj salafi, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita warga Muhammadiyah bermanhaj apa? Warga Aisyah bermanhaj apa? Kita bermanhaj tarjih. Apa itu manhaj tarjih? Manhaj adalah sebuah sistem pengambilan hukum-hukum atau sebuah keyakinan yang kita pedomani sebagai suatu prinsip pola hidup kita dalam beragama Islam. Sedangkan tarjih adalah berasal dari kata rojih, artinya menguatkan. Apa yang dikuatkan? Yaitu kita mengambil hukum-hukum yang dikuatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah sunnah al-maqbulah. Ibu-ibu rahimakumullah, maka jika di Muhammadiyah ada dua majelis. Yang pertama Majelis Tabligh, yang kedua ada Majelis Tarjih dan Tajdid. Sedangkan di Aisyah ada majelisnya satu saja,
tapi mulai periode 2022 hingga 2027 digabung menjadi satu, yaitu Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Ibu-ibu rahimakumullah, kita harus bersyukur sebagai warga Aisyah yang mencanangkan atau menggunakan yang berprinsip manhaj tarjih. Karena apa? Karena dengan manhaj tarjih itu para kiai, para ulama, para asatid yang ada di kepemimpinan, di pimpinan Muhammadiyah, mulai pimpinan pusat, mulai sampai pimpinan wilayah, sampai pimpinan daerah, insya Allah mereka, beliau-beliau senantiasa berikhtiar agar dalil-dalil yang digunakan itu adalah dalil-dalil yang makbulah. Jadi benar-benar yang dikuatkan, jadi tidak sembarangan. Kepada ibu-ibu Aisyah sekota Surabaya yang dimuliakan Allah, maka insya Allah warga Aisyah, beraisyah itu akan mencerdaskan kita semua. Karena apa? Karena dalam manhaj tarjih memiliki 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan bayani, yang kedua adalah pendekatan burhani, yang ketiga adalah pendekatan irfani. Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka 3 pendekatan ini insya Allah akan mencerdaskan kita. Mengapa? Yang pertama, pendekatan bayani, yaitu pendekatan pengambilan hukum-hukum secara kontekstual, baik Al-Quran, Al-Hadis, atsar sahabat, ataupun pendapat-pendapat ulama salafus sholih. Ketika kita membaca Al-Quran secara kontekstual ataupun dengan penjelasan-penjelasan tafsir Al-Quran, ataupun ketika kita membaca hadis-hadis, maka ada penjelasan-penjelasan para ulama, itu adalah bagian dari pendekatan secara bayani atau kontekstual. Tetapi tidak cukup itu saja, karena ketika kita mengambil hukum secara bayani saja, maka bisa terjadi hal-hal, kalau orang Jawa mengatakan saklek. Saklek artinya tidak bijaksana, sehingga kita tidak memahami dari berbagai macam aspek. Maka kita dibutuhkan pendekatan secara burhani. Apa itu burhani? Yaitu pendekatan secara ilmiah, secara akal, secara logis, secara sains. Contoh misalnya dalam surat Al-Waqiah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ashabul yamin fi sidrin mahdud. Siapakah golongan kanan itu? Yaitu golongan yang dikelilingi pohon asider atau pohon bidara yang berduri. Bagaimana kita memahami ayat-ayat secara kontekstual? Siapa golongan kanan itu? Apa maksudnya dikelilingi pohon asider yang tidak berduri? Apakah pohon asider itu kita potong durinya kemudian untuk mengelilingi kita? Tentu harus ada penjelasan-penjelasan secara sains. Maka dari itu, ketika kita memahami secara kontekstual, maka harus ditambah dengan pemahaman pendekatan secara burhani, yaitu pendekatan secara sains. Ternyata perkembangan zaman, bidara, tanaman bidara itu bisa mengobati
penyakit. Bahkan kalau di Muhammadiyah itu bagian dari yang harus digunakan ketika merawat jenazah. Tapi dalam perkembangan ulama-ulama seperti Imam Bukhari, selanjutnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu menggunakan sebagai obat. Sementara di era modern seperti ini, kita meyakinkan seseorang untuk menggunakan bidara tidak semudah itu. Bagi kalangan intelektual, misal suatu hari saya kedatangan tamu, sepasang suami istri, istrinya orang Indonesia, suaminya orang Amerika, orang Baltimore, California, beliau seorang saintis. Ketika si suami ini sakit, kemudian saya sarankan kepada istrinya untuk menggunakan bidara sebagai obat daripada berulang kali masuk rumah sakit. Kata istrinya berkata, "Maaf Ustazah, suami saya tidak akan terima kalau tidak ada jurnalnya tentang bidara." Kemudian saya sampaikan kepada beliau dengan bahasa Inggris untuk menggunakan bidara sebagai pengobatan. Dia tidak bisa menerima mentah-mentah meskipun itu ada ayatnya di surat Al-Waqiah. Kemudian beliau mencari jurnal tentang pohon bidara dan manfaatnya. Kemudian beliau temukan di jurnal-jurnal internasional manfaat bidara, sehingga dia mulai open minded untuk menggunakan bidara. Oleh karenanya Muhammadiyah mengapa bisa survive sampai 1 abad lebih, kemudian memiliki universitas-universitas yang insya Allah berkompeten dan bersaing baik secara nasional dan internasional, karena Muhammadiyah menggunakan pendekatan burhani. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan irfani. Pendekatan irfani adalah pendekatan secara intuisi, secara bijaksana, secara empati. Ada hal-hal baik bayani ataupun burhani secara kontekstual ataupun secara sains itu tidak ada. Tapi pada saat kondisi tertentu kita bisa menggunakan pendekatan irfani. Contoh, ketika seorang imam salam, kemudian beliau tidak tahu ketika di belakangnya ada makmum yang masbuk sehingga berdiri. Apakah ketika berbalik kemudian makmumnya sujud di hadapan imam? Ini tidak ada dalilnya. Maka sang imam bisa menggunakan pendekatan irfani dengan berbalik kembali di hadapan kiblat, sehingga apa? Etika empati imam kepada makmum itu menjadi sebuah kepantasan dan keniscayaan. Demikianlah Muhammadiyah ataupun Aisyah dan segenap ortomnya wajib menggunakan manhaj tarjih sebagai pemahaman dan ideologi. Kepada semua warga Aisyah serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.